Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu yang baru pertama kali nonton video aku, welcome. Kenalin, nama aku Mariska. Saat ini aku tinggal di China, lebih tepatnya aku tinggal di Shanghai. What a wonderful world. So, aku tuh udah tinggal di sini udah hampir mau 2 tahun. Aku datang ke sini di bulan Agustus di tahun 2019. Di video kali ini aku mau share sedikit tentang kebiasaan orang-orang sini yang apa ya, yang menurut mereka tuh biasa gitu. Ya kebiasaan orang-orang sini gitu, tapi menurut aku tuh em, agak-agak gimana gitu ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, mereka nggak punya suara dalam. Seriously, mereka tuh um, literally like ngejawab telepon tuh kayak misalnya marah-marah gitu. Padahal tuh mereka nggak marah, tapi memang suara mereka tuh kencang banget. Even yang kayak di dalam satu lift gitu, kalau kita biasanya angkat telepon, ya halo, suaranya lebih rendah dari suara biasa. Tapi kalau mereka tuh naik suaranya tuh bener-bener yang kayak kenceng banget. Dan aku yang kayak, but ya pertama-tama emang kaget. Tapi lama-kelamaan aku tahu kalau itu emang cara mereka gitu, gaya mereka. Mereka tuh nggak punya suara dalam, jadi yang menurut kita teriak, tapi menurut mereka tuh ngomong biasa. Yes. Nomor dua, ngeludah sembarangan. Hampir kayak misalnya jalan gitu di tengah jalan, nggak usah di tengah jalan, nggak di tengah jalan, kayak misalnya lagi jalan tiba-tiba ada yang iya beneran ada yang langsung, ada yang pasti ada suara kayak gitu entah di belakang atau di depan kalian. Dan aku coba sekali waktu itu, aku lagi jalan terus di depan aku ada orang, di belakangku ada orang, dan kira-kira jaraknya cuman kayak 2-3 meter gitu, dan aku bikin suara kayak gitu yang dan gak ada yang nengok loh ke aku. Mereka tuh cuek aja kayak gak ada yang terjadi apa-apa, dan aku yang kayak mereka tuh biasa aja. Mungkin karena iya, karena itu hal biasa buat mereka, jadi tuh kayak ngedenger yang begitu tuh nggak yang risih atau gimana gimana. Coba kalau di Indonesia, atau di Eropa gitu, di Europe mana ada yang begitu pasti kan agak-agak gimana gitu ya. Kalau di sini ya biasa aja. Nomor tiga, makan apapun pakai sumpit. Ya mungkin kalau kita di restoran Japanese ataupun di Chinese restoran yang ada di Indonesia aja nggak selalu pakai sumpit gitu. But di sini selalu pakai sumpit. Like literally everything mereka tuh makannya pakai sumpit. Kalau mungkin ngambil sumpit, ngambil makanan pakai sumpit, yang kayak misalnya makan mie ataupun dumpling yang enak, masih enak dicapit gitu, mungkin oke-oke aja ya. Tapi kalau misalnya kayak round meatball gitu yang aduh, itu gimana ngambilnya, ataupun kayak nasi nasi yang terbaur gitu, yang kalian ngambil pakai yang makannya pakai sayur terus juga pakai nasi, itu tuh bener-bener mereka pakai sumpit gitu. Aku pernah sekali, enggak sekali sih, kayak 2-3 kali stay di hotel yang hotel lokal punya. Emang dia nggak 5 star, dia 4 star, but lokal punya yang hotel Chinese gitu. Dan mereka tuh nggak punya sendok, mereka punya sendok, but sendoknya tuh kayak sup sendok yang Chinese ware gitu loh, yang kayak buat sup, bukan yang kayak buat makan kayak di Indonesia yang dari stainless gitu tuh enggak. So jadi mereka tuh hampir makan apapun pakai sumpit. Ya, nomor 4, toilet di sini. Mungkin kalian udah sering banget denger ya, toilet di sini tuh eh, jorok gitu, agak kurang kebersihannya, masih kurang banget. Jadi mm,
Oke, kalau misalnya buat aku mungkin fine untuk squat ya, bukan toilet duduk. Jadi dia squat kayak yang di Indonesia gitu. But kalau buat suami aku dia agak struggle dan toilet di sini itu sama sekali nggak nyediain tisu ataupun jet sprayer. Kalaupun ada tisu itu kalian harus nge-scan dan paling keluar panjangnya tuh kayak 2-3 strip gini, kayak segini doang gitu panjangnya, nggak yang buat ngecover toilet seat kalian juga. Kalaupun lagi dapet toilet seat yang bisa duduk gitu, toilet duduk, jadi ya kayak gitu, nggak ada jet sprayer juga. Kalau di Indonesia mungkin em, pakai air, pakai gayung gitu, ada kerannya, ataupun lebih banyak sekarang yang ada semprotannya. Kalau di sini no jet sprayer, nggak ada spray, nggak ada tisu. Oke, next one. Nomor 5. Nggak bisa akses internet, normal internet kayak Google. Kalian nggak bisa akses. Terus Instagram, Facebook, WhatsApp, terus YouTube. Kalian nggak bisa akses. Jadi semua, aku pastiin ya, pasti tuh semua foreigner di sini pakai yang namanya VPN buat akses yang tadi aku sebutin itu. Karena orang-orang di sini itu di China, di negara ini, mereka punya aplikasi sendiri, aplikasi lokal buat menggantikan semua aplikasi yang aku sebutin tadi. Kayak misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, mungkin itu di cover jadi satu. Mereka pakai WeChat, karena di WeChat itu nggak cuma buat bertukar pesan, nggak cuma buat ngirim message, tapi itu juga bisa buat pembayaran, bisa buat share momen, bisa buat membagikan foto, kayak gitulah. Jadi itu nggak bisa diakses. Next one, yang ke 6, 7, aduh aku lupa. Pokoknya yang next one, di sini totally cashless. Jadi nggak ada pembayaran. Bukan nggak ada, but hampir semua pembayaran di sini itu nggak pakai uang cash. Jadi mereka ada mesin yang tinggal nge-scan barcode kita bisa bayar pakai Alipay atau WeChat Pay, dan kita bisa tunjukin barcode kita, mereka tinggal scan, dan itu udah langsung kebayar, langsung ke taken uangnya. Ataupun mereka punya barcode dan kita nge-scan barcode mereka, kita masukin nominalnya, dan ya udah masukin PIN, tinggal bayar, beres. Hampir di semua tempat, bener-bener hampir semua. Even aku pernah beli, jadi di pinggir jalan gitu ada ibu-ibu lumayan udah agak umur lah ya, bukan nenek-nenek juga sih, kayak ibu-ibu yang sudah cukup umur, dia jualan sayur personal ya, jualan sayur gitu di pinggir jalan. Aku ngeliatnya yang coba deh beli kayak gitu, karena aku juga lagi perlu sayur juga waktu itu, so aku beli, dan mereka nggak nerima cash, mereka tuh langsung ngasih barcode gitu, barcode yang aku tinggal scan, nanti aku masukin harganya berapa dan tinggal bayar. Bener-bener cashless. Pokoknya tuh jarang banget deh yang bayar-bayar apa-apa pakai cash. Even yang di pasar atau personal itu bayarannya pakai elektronik. Oke. Next one, security level. Security level di sini tuh tinggi banget menurut aku. Aku ingat banget di hari pertama dateng, aku bukan langsung dibawa ke apartemen buat istirahat, tapi aku dibawa ke kantor polisi. Karena buat apa? Karena buat registrasi. Jadi buat pendatang yang tinggal di private resident, kayak aku tinggal di apartemen, itu harus lapor ke kantor polisi 1 kali 24 jam. Dan juga aku setiap di metro gitu ya, setiap kali aku naik metro, mereka selalu punya mesin yang nge-scan barang bawaan kita, masukin ke mesin. Dan juga kalau kalian tuh bawa botol berisikan air, itu kalian harus minum ya di depan security-nya. Security-nya akan nyuruh kalian minum, karena untuk memastikan itu cairan, bukan yang cairan berbahaya, bukan cairan yang bisa meledak atau terbakar segala macam. Jadi mereka harus mastiin kalian minum itu, baru kalian bisa go through to the metro untuk akses metro.
Dan next one, kalian akan jarang banget, literally hampir semua kendaraan di sini, maksud aku bike ya, skuter itu elektrik. Mereka punyanya hanya elektrik aja. Jarang banget. Aku tuh nemuin paling bisa hitungan jari lah kalau yang motor engine gitu yang bermesin. Motor di sini, terus juga sepeda kayak gitu tuh mereka tuh listrik, elektrik skuter, elektrik bike. Jadi ya kalau buat kendaraan, mobil pun mereka ada yang elektrik gitu. Hampir di sini tuh kendaraannya elektrik, jarang banget yang engine, terutama yang bike ya atau skuter. Ya, so next one, anak-anak di sini itu jam belajarnya panjang banget. Yang aku upload video aku sebelumnya mengenai kerja part time untuk cari uang tambahan. Nah, itu mereka tuh rata-rata butuh part time-nya itu di Sabtu Minggu, di weekend, atau di jam-jam setelah jam belajar, kayak misalnya jam 5 ke 6 atau 6 ke 7 gitu, atau 7 ke 8 pun masih ada. Dan ya anak-anak di sini tuh jam belajar itu panjang banget. Mungkin kalau di Indonesia yang aku inget ya di zaman aku belajarnya itu jam 7 pagi sampai jam 12 siang buat yang SD, terus meningkat lebih lama ke jam 1 atau jam berapa waktu itu ya? Jam 2 siang buat SMP, SMA. Kalau di sini anak-anak kecil aja tuh udah sekolah maksudnya mereka pergi ke TK ya, ke playground, ke kindergarten di sini, dan udahannya tuh mereka entah les musik, alat musik, biola, ataupun juga silat, ataupun juga olahraga lainnya gitu. Mungkin yang anak-anak kecil yang cewek-ceweknya buat ke balerina atau segala macam, mereka tuh sibuk banget. Sabtu Minggu pun itu juga kalau aku jalan-jalan ke mall, biasanya ada satu lantai paling atas tuh yang nyediain learning center ataupun tempat anak-anak buat belajar ngedance atau olahraga, itu pasti penuh dengan anak-anak yang menyibukkan dirinya ataupun orang tuanya ngirim mereka buat ngisi waktu kayak gitu. Dan next one, ini aku inget banget, balik lagi ke momen dimana aku sempat nginep di hotel lokal. Aku inget banget waktu itu lagi di lorong, kayak misalnya kamar di lorongnya itu ada yang ngerokok dong. Mereka tuh hampir ngerokok bener-bener dimanapun. Even like di apartemen aku sekarang kayak gini, biarpun aku nggak ngerokok di balkoni ataupun di sini gitu, pasti ada aja ntar yang ngerokok di hallway, di depan gitu. Bener-bener yang kayak dimanapun, atau even like kalian mau masuk ke toko beli jajan atau beli minum atau beli apa, mereka tuh bawa rokoknya tuh ke dalam, masuk ke dalam, dan jadi tuh bikin ruangan itu bau rokok. Bener-bener yang ngerokok tuh kayak di mana aja gitu mereka. So guys, sekian dulu video dari aku. Mungkin kalau kalian berencana buat datang ke China, buat liburan, ataupun buat stay, ataupun mengunjungi keluarga, dan lain-lain, dan ini pertama kalinya kalian akan datang ke sini, please be prepared, be ready untuk melihat hal-hal yang baru saja aku ceritain. So, I hope you like my video. Don't forget to subscribe, like, ataupun komen, adapun tambahan-tambahan experience kalian, pengalaman kalian. Kalau udah pernah datang ke China, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!